Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Halo Kak, halo juga semuanya. Halo, assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Silakan buka kamera saudaraku. Siap. Oke, selamat malam kakak Amikanam. Suara saya bisa didengar ya? Ya, selamat malam Rian. Malam juga kami Kanam. Ayo silakan bertanya kami Kanam. Ayo silakan bertanya. Iya. Kok jadi aku pula yang bertanya? Saya yang buka tanya jawab, Anda bertanya, kita menjawab. Oh begitu, berarti kami Kanam ini adalah sumber kebenaran. Bukan saya sumber kebenaran, Tuhan Yesus sumber kebenaran bro, bukan saya. Aduh. Kalau begitu saya mau tanya ini. Apa perbedaan Yesus dengan Allah? Lalu bagaimana Coba Ya itu aja sih. Apa perbedaan Yesus dengan Allah? Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Iya. Berarti nggak ada perbedaan? Tak ada. Tuhan Yesus adalah Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi. Sebab ada dalilnya di Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yesus. Lalu, kalau memang Yesus itu adalah Allah, kenapa harus ada Yesus dan kenapa harus ada Allah? Karena Allah itu bukan nama. Kalau sesuatu itu, ya kalau berbeda nama itu pasti secara pendefinisian sudah beda. Iya, kamu harus paham dulu. Di dalam pandangan iman Kristen, Allah itu bukan nama, bro. Allah itu gelar, jabatan. Nah, jadi Tuhan Yesuslah nama Allah kami. Nama Allah kami Yesus Kristus, bro. Saya mau tanya sama kamu, presiden itu nama atau jabatan atau gelar? Oh, berarti gelar ya? Yang memberi gelar itu siapa? Umat ya? Umat manusia. Itu kan di mana ketika bangsa Israel menyebut nama sesembahannya itu ya Elohim. Ketika mereka mengatakan yang sesembahan itu yang maha kuasa itu adalah Elohim ya. Elohim ya, lalu diterjemahkan ke bahasa Yunani yaitu Theos, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Aram yaitu Allah, ya Allah, ilah, ya Elaha, Allah gitu. Nah, sehingga nama Allah semesta alam itu Yesus Kristus. Jadi kalau memang Yesus itu adalah Allah, gitu, kenapa kemudian umat Kristen ini tidak beriman terhadap Islam? Gitu? Sementara dalam ayat dalam Islam itu inna dina inna lahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam, bukan agama Kristen. Gitu. Karena sebelum sebelum agama kalian muncul di abad ke-6, Kristen sudah terlebih dahulu ada. Kristen sudah terlebih dahulu ada. Jauh 600 tahun sebelumnya, Kristen sudah terlebih dahulu ada, dan Kristen itu menyembah Allah semesta alam namanya Yesus Kristus. Sehingga Tuhan Yesus memerintahkan bahwa kita harus setia dan taat kepadanya. Nggak boleh kita menyembah ilah-ilah asing. Nah, itulah kenapa kami tidak percaya dengan bukan berarti yang lain selain Tuhan Yesus. Yang dulu ada itu adalah sumber kebenaran. Bukan berarti ya segala sesuatu yang dulu ada itu adalah sumber kebenaran. Iya, dia yang dulu ada itulah sumber kebenaran. Karena Tuhan itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Makanya dia adalah sumber kebenaran. Yesus itu baru kemarin. Alkitab sudah menuliskan bahwa di Yohanes 17 ayat 3, sebelum dunia ini ada, Tuhan sudah ada. Makanya dia adalah sumber kebenaran. Karena dialah awal dari segala sesuatu. Saya terangkan ya. Saya terangkan sedikit. Kan Yesuslah yang menciptakan, yang maha besar, yang menciptakan segala sesuatu kan. Sementara Yesus yang diimani oleh kaum Kristiani ini adalah dilahirkan.
mustahil orang yang dilahirkan bisa menciptakan segala sesuatu. Nah, Oke, jadi Rian. kalau misalkan Rian, nggak kalau usah kamu misalkan menjelaskan. Yesus ini, Halo. Ini dengar nggak sih? Rian, nggak usah kamu menjelaskan, menyimpulkan iman Kristen. begini, Kami percaya enggak, memang Mesias itu datang ke dunia melalui proses kelahiran. Tapi yang datang itu bukan manusia biasa. Yang datang itu adalah Allah datang ke dunia, bro. enggak bisa Allah turun ke dunia. Terus kemana kemahakuasaannya kalau Allah tidak bisa turun ke dunia? Kemana kemahakuasaannya? Nggak bisa. Pernah dengar sejarah Nabi? Terus, halo, Ibrahim. malaikat bisa turun ke dunia nggak? Hah? Malaikat bisa turun ke dunia? Malaikat bisa turun ke dunia gitu? Bisa. Bisa. Loh, malaikat saja bisa turun ke dunia, kenapa Allah nggak bisa turun? Ini gimana nih? Masa lebih berkuasa malaikat daripada Allah? Nah, udah kebalik kalinya nih. Baca sejarah Nabi Ibrahim. Oke, gini sana Mbak. Mbak lagi. Sudah kewalahan bagaimana? Begini ya, kan dalam kepercayaan umat Kristen itu. Ya, enggak dulu, Rian. Kok bisa lebih berkuasa malaikat daripada Tuhan? Malaikat saja bisa datang ke dunia loh, apalagi Tuhan. Nah, begini. Jadi jangan kamu membatasi kuasa Tuhan ya. Tuhan itu, Mbak Mekanal, goib ya. Goib. Bisa berupa benda. Dia itu suci. Kalau begitu Allah itu wujudnya apa? Yang bilang Tuhan itu nggak suci siapa? Semua juga percaya Tuhan itu suci. Betul. Terus tapi bukan berarti ketika dia suci nggak ada maha kuasanya, nggak bisa datang ke dunia. Lah kamu jangan membatasi kemahakuasaan Tuhan dong. Berarti kita ini seiman ya, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Enggak, saya tidak seiman dengan kamu. Saya beriman kepada Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi. Kamu beriman sama Tuhan Yesus enggak? Kalau kamu beriman sama Tuhan Yesus, baru kita seiman. Sama, kita juga beriman sama Yesus. Enggak sempurna ya keislaman seseorang itu kalau dia tidak beriman kepada Tuhan. Oke, kalau kamu beriman kepada Tuhan Yesus, kamu beriman Tuhan Yesus yang pernah disalib 2000 tahun yang lalu mati dan bangkit enggak? Enggak, kamu beriman, kamu bilang. Dalam kepercayaan Islam gitu kan. Jadi ya ampun, ini sok pintar banget. Aduh, halo Rian. Kalau kamu beriman kepada Tuhan Yesus, kamu harus baptis dan perjamuan kudus. Udah lakukan itu? Apalagi begini. Kan kamu bilang kalau lengkap iman kami kalau nggak beriman kepada Yesus Kristus. Nah, kalau kamu ingin beriman kepada Tuhan ini sungguh-sungguh dengan sesuai ucapanmu, kamu harus baptis dan perjamuan kudus. Lalu kamu percaya bahwa dia telah memberikan darahnya di atas kayu salib, gitu loh. Kalau beriman katanya nggak ada buktinya, itu namanya omong kosong. Mbak Bekala begini ya, kalau supaya etis juga pembahasan. Enggak, Rian, bentar dulu, Rian, buktikan kalau kamu itu beriman gitu loh. Iman itu artinya adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Lalu apa yang kamu harapkan dari Tuhan Yesus yang namanya kamu beriman, tapi kamu nggak lakukan perintahnya? Itu namanya bukan iman. Oh begitu. Loh, tadi dia bilang aku beriman kepada Tuhan Yesus, ya Yesus Kristus dia bilang. Nah, kamu beriman kepada Yesus yang mana? Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Nah, mungkin Mbak Mekanal ini nggak paham sejarah Yesus ya. Nggak paham aku katanya. Saya paham ketika Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia datang dalam ke dunia di abad berapa? Pada abad keberapa? Kamu tahu tahun ini diawali dengan apa? Tahun Masehi kan? Sekarang udah tahun 2024. Artinya Mesias sudah pernah datang ke dunia. Allah itu pernah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Yesus Kristus itu Tuhan sejak dalam kekekalan. Tidak ada pakai abad-abad. Tuhan itu yang datang ke dunia. Ya, bukan manusia jadi Tuhan. Yesus Kristus bukan manusia jadi Tuhan, tapi Yesus Kristus adalah Allah yang datang ke dunia. Nah, makanya gini, Rian, kalau kamu beriman sama tersusun apa lagi? Jadi kalau sudah tersusun. Oke, gini saja Rian, bentar Rian, ya. Rian, halo. Rian. Rian, gini. Kalau kamu bilang beriman kepada Tuhan Yesus, harus buktikan melalui perbuatan, yaitu apa?
baptis dan perjamuan kudus. Karena Tuhan Yesus memerintahkan yang beriman kepada Dia harus melakukan perintah yang dua ini. Ya, ini dulu yang dilakukan. Membaptis, bentar dulu, baptis dalam nama Tuhan Yesus dan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu kamu menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ya udah, berarti kamu itu penipu. Kamu bilang beriman kepada Tuhan Yesus, tapi kamu nggak melaksanakan perintahnya. Tapi dasarnya apa gitu? Apa dasarnya? Tadi kamu yang bilang beriman kepada Tuhan Yesus. Kalau beriman itu lakukan perintahnya. Kalau kamu bilang aku beriman kepada Yesus Kristus, tapi kamu nggak lakukan perintahnya, itu kamu ngomong kosong. Kamu itu pendusta gitu loh. Pendusta? Iya dong. Kamu bilang beriman. Jadi gini. Aku tanya sama kamu. Aduh. Daripada kondisi kaumnya pada saat itu. Terima kasih bro ya. Pergilah dengan damai sejahtera. Nggak masuk akal, beriman tapi nggak dilakukan perintah Tuhan Yesus. Makanya aku bilang, kamu beriman kepada Yesus yang mana? Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Nggak paham. Kalau bilang beriman, lakukan perintahnya. Kalau kamu nggak lakukan perintahnya, itu bukan beriman, itu namanya artinya kamu berbohong. Kamu bilang beriman, tapi nggak lakukan perintahnya, itu samanya kamu kosong, mohon maaf. Saudara sekalian, seperti yang sudah kita saksikan di video ini, ada pertanyaan mengenai apa beda Yesus dengan Allah. Terus siapa yang memberikan gelar Allah kepada Yesus? Dan kemudian muncul sebuah narasi dari yang bertanya bahwa kenapa kok umat Kristiani tidak beriman kepada Islam, karena dalam iman Islam ada ayat yang menyebutkan bahwa Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Nah, ini lagi-lagi terjadi yang mana orang membandingkan agama orang lain dengan agamanya sendiri, merasa bahwa agamanya yang lebih benar dari agamanya orang lain. Kita boleh tidak yakin dan percaya kepada agama orang lain, itu adalah hak kita, tapi kita juga tidak boleh mengolok-olok agama orang lain dan merasa bahwa agama kita yang paling benar. Tapi kita harus menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Dengan begitu kita ikut menciptakan kerukunan antara umat beragama di Indonesia. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes 1:3 segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.